Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas terkait dengan fenomena yang terjadi di Pontianak. Jadi beberapa waktu yang lalu ada peristiwa atau kasus yang terjadi di mana ibu angkat menggugat anak angkat. Kenapa digugat? Karena anak angkatnya ini mengklaim bahwa semua harta itu adalah milik anak angkat. Kenapa bisa diklaim? Karena semua harta peninggalan dari suaminya itu atas nama anak angkat. Jadi gitu ya, saking sayangnya ini orang tuanya, maka seluruh harta termasuk tanah-tanah, termasuk rumah, ruko, itu semua atas nama anak angkat. Lalu meninggal dunialah suami, tinggallah ibunya. Nah, ketika meninggal dunia, lalu ibunya berinisiatif untuk menjual salah satu harta peninggalan, yaitu ruko. Ruko ini dan tanah ini adalah harta yang atas nama anak angkat. Lalu anak angkat pun berkata, jangan harap kamu bisa jual, jangan harap Anda bisa menjual ini harta, karena ini atas nama saya. Lalu si ibu berkata, kamu tidak takut kualat, saya ini ibumu. Lalu kemudian anak angkat ini pun menjawab, kenapa saya takut kualat? Kamu kan bukan ibu saya, katanya kan. Nah, disitulah shock ya orang tuanya. Nah, itulah kronologi yang diceritakan oleh ibu angkatnya. Untuk realitasnya, kebenaran yang sebenarnya kita belum tahu. Kenapa? Karena setahu saya ya, peristiwa ini atau kasus ini belum diputuskan. Belum ada putusan final yang saya ketahui. Oleh karena itu, ya ibunya ini pun mengajukan tuntutan ke pengadilan. Ya, jadi lagi diusut ya terkait dengan hal ini. Saya herannya ya, kenapa semua harta dibuat atas nama anak angkatnya gitu ya, kenapa gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan kedudukan dalam hukum yang berlaku di Indonesia? Apakah benar anak angkat ini mendapatkan harta peninggalan, hak waris gitu ya? Jadi kalau kita berbicara tentang hukum yang berlaku di Indonesia, itu berarti KUH Perdata. KUH Perdata ini berkenaan dengan warisan juga. Kalau berkenaan dengan warisan anak angkat, itu tidak ada disebutkan oleh KUH Perdata, sehingga hakim akan memutuskan berdasarkan pertimbangannya, baik itu melalui hukum adat atau hukum lainnya, atau pertimbangan pasal-pasal lainnya. Nah, lalu bagaimana dengan hukum Islam? Hukum Islam sendiri, kalau di dalam kompilasi hukum Islam, itu ya kalau di Indonesia itu disebut dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 atau nama lainnya itu kompilasi hukum Islam. Itu ada pada pasal 209 KHI. Pada pasal 209 disebutkan anak angkat itu berhak atas harta peninggalan. Berhak loh. Berapa? Sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak sekali. Jadi anak angkat berhak atas harta peninggalan yang disebut dengan wasiat wajibah. Memang namanya bukan warisan, tapi namanya wasiat wajibah. Dapatnya sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Andai kata nanti ketika orang tua meninggal dunia, ternyata anak angkat tidak mendapatkan wasiat, maka anak angkat ini bisa nanti mengajukan ke pengadilan, dan pengadilan sendiri yang akan memutuskan bahwa anak angkat ini berhak atas wasiat wajibah. Nah itu, jadi dapat ya. Nah kalau kita kaitkan dengan keputusan yang kalau kita kaitkan dengan kasus yang ada di Pontianak, maka harta-harta ini pun nanti bisa jadi dipangkas oleh hakim. Kalau saya yakin ya, kalau saya lebih kepada berpikiran bahwa hakim kayaknya nanti bakalan mempangkas harta-harta semua yang atas nama anak angkat ini. Nanti bakalan dipangkas, mungkin nanti berapa dapatnya anak angkat ini. Yang jelas bukan sebanyak itu lagi, bakalan dipangkas dan dikembalikan kepada ibu angkatnya. Karena bagaimanapun anak angkat itu nggak bakalan berhak seluruh harta. Nggak bisa berhak atas seluruh harta. Sepertiga itu sudah paling banyak, boleh kurang dari situ. Kalau sampai anak angkat ini mau menguasai semua harta, ya kayaknya gimana ya, Anda sudah disekolahkan, sudah dibiayai, harusnya kita lebih berpikir lagi gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang terjadi di pengadilan negeri atau pengadilan umum? Tadi kan pengadilan agama ya, kalau kompilasi hukum Islam. Kalau di pengadilan negeri gimana? Pengadilan negeri ini kan berpatokan kepada KUH Perdata.
karena di KUH Perdata ini tidak ada, maka pengadilan negeri ini hakimnya kadang memutuskan berdasarkan hukum adat, kadang memutuskan berdasarkan pertimbangan lain. Jadi tidak ada patokan dasar apakah anak angkat ini mendapat. Jadi makanya kalau kita lihat di putusan-putusan pengadilan, kadang anak angkat dapat bagian, kadang nggak dapat juga anak angkat. Ya, kalau putusan pengadilan. Ya biasanya memang dapat, tapi paling berapa dapatnya ya? Ada juga yang nggak dapat. Itu. Kalau berbicara soal hukum Islam ya ada, gitu ya. Wasiat wajibah disebutkan. Nah, begitu ya. Yang ada di Indonesia itu adalah undang-undang tentang pengangkatan anak, tapi bukan warisan di situ disebut. Jadi di dalam undang-undang pengangkatan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Itu seingat saya. Nah, dalam Undang-Undang Pengangkatan Anak tersebut, tepat di pasal 39, seingat saya, 39, itu disebutkan bahwa pengangkatan anak ini tidak menyebabkan hubungan perdata, maksudnya tidak menyebabkan putusnya hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat. Jadi pada dasarnya hubungan waris ini hanya ada pada orang tua kandungnya atau keluarga kandungnya, siapa? Pamannya, paman kandungnya, bibi kandungnya, siapa itu? Bibi kandung, pamannya, keluarganya, kakeknya, ya dari pihak orang tua kandung. Sedangkan kepada orang tua angkat, apalah pemberian dan pembiayaan, nah itu dapat ya kan. Tapi kalau berkenaan dengan warisan nggak dapat. Tidak dapat warisan, tapi dapat wasiat wajibah. Sebenarnya beda-beda tipis ya, kayak bisa dikatakan dapat juga. Nah itu. Jadi pada dasarnya kalau di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada putus hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak angkat. Jadi nggak ada namanya hubungan nasab, hubungan darah antara orang tua angkat dengan anak angkat. Makanya itu anak angkat boleh dinikahi. Bahkan sesama anak angkat boleh nikah. Kamu punya anak kandung, kemudian ada anak angkat, boleh nikah mereka ini. Makanya rentan sekali. Sedangkan kita sebagai muslim, muslimah disuruh untuk menutup aurat. Lalu bagaimana caranya menutup aurat kalau ada anak angkat di dalam rumah? Maka dari itu kalau anak angkatnya sudah baligh, laki-laki sudah baligh, sebenarnya dia sudah mulai berpikir untuk mencari nafkah. Ya. Atau disekolahkan. Yang jelas kalau di dalam rumah itu agak ribet nanti. Makanya nanti disekolahkan, dibiayai. Tapi ada batasan pergaulan dengan keluarga kandung seperti perempuan. Ada batasan. Kenapa? Karena nggak muhrim, bukan muhrim mereka ya. Bahkan dalam peraturan di Indonesia juga itu disebut bukan muhrim juga. Nggak ada namanya hubungan darah. Itu ada pada pasal 39 Undang-Undang Pengangkatan Anak. Nggak akan memutus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Oke, begitu ya terkait dengan anak angkat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.